Mas, mau kemana? Nanti dulu. Piye piye? Ini loh nih, kemarin kan melonnya rame tuh yang mirip OP-OP Nomi. OP-OP Nomi? Iya, OP-OP Nomi. Apa? Kamu nggak tahu? Ih, Apa nanti sih? dulu loh Mas, OP-OP Nomi Hmm, yang hmm, di hmm. One Piece. Itu OP-OP buah yang kayak bentuk love itu loh. Melon Love di dalam, kenapa? Melon Loss di dalam. Iya. Banyak banget tuh yang tanya hasilnya Sini. gimana. Sini. Ada orangnya nggak sih? Emang boleh masuk Mas? Ntar dulu. Mas, assalamualaikum. Mas, boleh masuk ya? Boleh lah kali, boleh. Jadi melon OP-OP Nomi ya. Melon OP-OP Nomi kita di mana ya? Ntar dulu. Kita tanya sama Masnya. Ini sebenarnya greenhouse dari Binko Indofarm. Mas, bentar dulu Mas. Sebelum kita lanjut, ini Hmm. banyak banget nih yang tanya. Hasilnya mana? OP-OP Nominya. Ada di sono. Ada di sana. Nanti dulu. Nggak, mereka tuh nanya apa aja sih sebenarnya? Banyak banget Mas. Yang paling banyak itu mereka tanya mana hasilnya itu tadi. Hasilnya kan baru ditancepin kemarin. Jadi sebelum masuk ke mikanya itu ya, itu umur buah setelah polinasi itu minimal di 10 hari. Itu baru kita kasih tuh di mikanya tuh. Nanti perkembangannya baru kita cross check lagi. Makanya orang baru kemarin juga kan dimasukin ke dalam mika. Iya. Baru berapa hari coba? Nah, pertanyaan selanjutnya itu di usia melon berapa sih Mas supaya bisa dipasangin alat itu? Usia melon kemarin itu kita pasang sekitar 10 hari. Jadi 10 hari setelah polinasi yang aku bilang tadi. Jadi kalau belum umur itu ya belum bisa. Makanya kemarin banyak banget ya yang nanya. Iya Mas. Kalau apa? Itu mana hasilnya? Enggak, kan baru 2 hari. Baru 2 hari habis upload kemarin gitu loh. Terus apa lagi? Terus ada yang tanya nih, kan dari kemarin tuh konten bahas banget tuh HST, 30 HST dan HSP. Itu HST itu apa sih? HST hari setelah tanam. HST. Iya. HSP hari setelah polinasi. Itu buah. Nah, kan di greenhouse ini pakai tuh sistem vertigasi tetes. Ya. Itu tuh apa sih Mas? Ini vertigasi tetes. Airnya tuh dari sana. Nah, sini tak jelasin ya. Jadi sistem yang kita pakai vertigasi tetes itu sebenarnya dari hidroponik. Nih, ini kan kolam. Kolam ini buat nutrisi. Tapi ntar dulu, airnya dari mana? Air kan kalau ada yang dari pam, ada yang dari sumur nih. Nah, kadar air itu biasanya apa ya? Kapur, asam. Nah, kandungannya itu gimana tuh? Berpengaruh nggak nantinya buat ke si tanaman? Jadi lebih baiknya airnya dicek dulu. Karena kan kadang tuh air tuh ada yang kotor, ada yang nggak bersih. Kalau airnya misalkan dari sungai buat ke greenhouse, masa? Nah, itu yang perlu dicek. Satu, pertama kunci utamanya itu di air. Setelah dari air, ini nanti kita kasih nutrisi yang nantinya bakal masuk ke polybag nih. Nah, jadi polybag sebanyak ini tuh dialirin dari satu mesin sanyu gitu. Oh gitu. Nah, vertigasi tetesnya itu yang bakal nantinya masuk ke sini, ini Mas. Nah, ini ada takarannya sendiri. Berapa tetes per detik misalkan, per menit misalkan, per hari misalkan berapa tetes yang harus masuk ke sini gitu. Tapi air ini udah dinutrisi dulu gitu. Nah, daripada repot ya nyiram. Nah, ini ada otomatisnya. Jadi otomatisnya itu bukan di situ Mas, di sini loh Mas. Nah, ada lagi. Nah, ini. Tuh, jadi otomatis ini udah disetting untuk berapa banyak air yang masuk ke setiap polybag. Nah, karena kemarin bikin OP-OP Nomi tuh kan, nah banyak yang tanya juga cetakannya tuh belinya di mana sih? Ntar dulu, soalnya kan kita baru 2 hari dimasukin ke cetakan. Sekali lagi, jadi Mimin belum cetak massal, tapi nanti ketika memang buah itu bisa manis di dalam cetakan itu udah berbentuk love ya, itu nanti bakal Mimin cetak massal gitu. Wah, tuh dengar. Oke. Kita mau bikin GH terus di sampingnya tuh ada gedung tinggi nih.
terus ngalangin matahari. Terus itu sinar matahari itu kena Sama. ke tanaman nggak sih? Sebenarnya sama nih. Jadi sini biar lebih jelas. Itu mbak-mbak ngapain ya, mbak? Ini ada mbak-mbak nih mas. Jadi itu sebelah sana kita ada gedung juga, kelihatan nggak sih? Dari sini Bukan nggak gedung kelihatan. sih sebenarnya, lebih ke pohon yang tinggi. Nah Mhm. sebenarnya kan melon ini tuh membutuhkan cahaya itu sekitar 6 sampai 8 jam ya per hari. Mhm. Jadi kalau misalkan itu jam 12 kena dan itu cukup buat mereka fotosintesis, sebenarnya udah cukup. Jadi kalau nyalahin gedungnya Enggak ya. salahin nutrisi sama cahaya yang masuk. Kita harus Oke, ngerti oke. karakter si melon ini membutuhkan makanan berapa banyak untuk Mhm, mereka mhm. bisa masak. Ngerti ya maksudnya bisa Iya, masak iya, karena kalau ngomong fotosintesis tuh agak alur gitu. Iya benar banget. Nah Mas, ada nih yang tanya. Kemarin itu kan OP nominya tuh kan dicetak. Ya. Itu ketutup semua dong berarti buahnya. Nah, ketika penyemprotan buah tuh gimana itu nanti? Kalau di sini mah enggak, soalnya kan tanamannya emang udah bagus banget ya. Jadi Mhm. sebenarnya penyemprotan buah itu bisa dianjurkan kalau pertumbuhan tanamannya itu nggak baik gitu. Oh, Jadi gitu. disemprot nih ditambah nutrisi gitu. Mhm. Tapi kalau emang pertumbuhannya oke banget mah enggak. Gitu. Terus apa lagi? Nah, itu tuh alatnya dilepas nggak kalau misalnya kita nih, aku punya nih ya kebun tapi bukan greenhouse. Ya. Aku mau cetak kayak gitu juga. Nah, Hmm. pas penyemprotan buah itu alatnya perlu tak lepas nggak sih? Ya iya dong. Perlu ya? Perlu dong. Tapi ya Mhm. sebenarnya itu kan agak bolong-bolong juga ya, kita setting bolong-bolong. Mhm. Jadi sebenarnya nggak perlu dilepas, nggak apa-apa sih. Oh, gitu. Kalau bisa disemprot tik 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 tik. Sini Mas sambil nyari Oh iya. melanopopenominya. Sekalian Soalnya nih sambil kita jalan-jalan gini cek-cek kan. Nah, ini ada lagi yang tanya nih. apa? Kalau itu rasa manisnya tuh berubah nggak sih Mas? Karena kan banyak nih aku lihat melon love gitu tuh nggak manis Mas pas aku beli. Nah, kalau di biasanya itu ya kalau misalkan melon nggak manis berarti itu pembesarannya tuh nggak maksimal. Maksudnya buah ini kan misalkan manis di berat 1 kilo atau 2 kilo dengan ukuran sekian. Nah, kalau misalkan dia itu belum maksimal untuk mengembangnya ya dengan ukuran 1 kilo atau 1,5 kilo, dia nggak maksimal ya dia nggak manis. Tapi ukuran melon kita yang kita gunakan itu melon yang biasanya tuh berat 1,5 kilo itu sudah manis. Jadi insya Allah manis gitu sih. Jadi dia tuh bisa berkembang maksimal. Yo, Sambil nyari ope-opeonomi Mas. Apalagi yang ditanyain Mas sama teman-teman di sana? OP Nomi itu kan bentuknya love tuh. Ya, Berarti cocok banget ya kalau buat hadiah Valentine, ya nggak sih? kemarin kan Valentine waktu pas Heeh. kita up. Jadi kemarin itu pas kita up pas banget sama Valentine. Malah nggak taunya rame. Kayaknya tadi tuh sebelah sana deh Mas. Sebelah sini kayaknya. Coba kalau nggak salah, bener lah ya. Kalau nggak salah ya benar berarti. Terus apa lagi? Yang ditanya sama teman-teman. Yang ditanyain, Mas ada mbak-mbak Mas? Tuh. Itu lagi ngapain? Live ya Mbak. Tuh. Terus apa lagi? Nah, kayak gini nih, ntar lo nih. Ini sebenarnya kayak gini ini. Ini kayak alpukat Mas. Iya. Terus apalagi Nah, yang ditanya kan- sama teman-teman? Oh ini. Ya ampun ini tuh. Ini yang viral kemarin. Alah. Jadi Ih keren banget Mas. nah, tuh jadi ini umur 12 hari setelah polinasi. Jadi polinasi itu kan dikawinin dulu nih. Yang tadi gue bilangin kalau antara putik betina dan putik laki-lakinya aku nggak tahu, bentar tanya mama saya. Iya deh. Jadi dikawinin terus setelah dia jadi buah dicek nih buahnya jadi atau enggak. Kalau misalkan dia jadi, nah ini baru nih kita kembangin. Di umur 10 hari baru bisa dipasang cetakannya gitu. Nah ini kan dibikin cetakan gini dimasukin nih. Nah cara tahu matangnya gimana Mas? Indikasinya biasanya tuh ini kan ada daun nih, daun terakhir di sini nih. Nah ini biasanya kalau daun terakhir di sini tuh kalau udah agak tua ya, kalau udah agak tua tuh kering, nah itu matang. Oh Itu cara indikasi. taunya itu dari situ. Kalau mimin ntar deh kita cari Mamasa dulu biar nanti Mamasa biar kita tanya-tanya tentang kenapa kok bisa kepikiran bikin OP-OP nomi
Jadi teman-teman nakama jadi pada nanyain semua. Pengen jadiin Trafalgar Law Mas dia. Soalnya pengen ini juga sih buat Gomu Nomi, Mas. Aku juga. Iya. Ini Masnya yang kemarin. Oh Tapi iya enggak, ini yang bukan sih. Nanya ya? yang ini Ya, aja. yang lain aja Nih, deh. nih. Kita cari Mama Masnya dulu deh biar enak ya nanya-nanya tentang melon love tadi. Nih. Betulan banget gak sih? Mas ini ngapain coba? Aduh, sibuk gak Mas? Maaf ini. Sibuk gak Mas? Sibuk nih Mas. Enggak kan? Ada apa? Mas kemarin tuh viral banget soalnya video apanya? yang apa melon tuh sampai tembus 2 juta di TikTok. Nanya banget. Yang ada yang bilang OP Nomi lah, ada yang bilang melon apa? Apa Mas? Melon love kita. OP Nomi. OP Nomi punya travel laut. Nah, itu jadi banyak banget yang nanyain. Nah, itu sebenarnya ntar dulu ini Mama saya ngapain? Ini anu Mas, apa ini? Topping Topping. atau pruning tunas atas, ujung atas. Oh. Fungsinya? Fungsinya ini Mas, ini kan udah udah apa? Udah fase generatif, udah pembuahan. Ya. Jadi nutrisi biar fokus ke buah Mas. Fase generatif itu apa soalnya? Aku kan buta banget ya Mas, buta banget masalah tanaman ini. Fase generatif itu apa? Fase generatif itu fase pembuahan Mas. Oh, fase setelah pembuahan. Ya, Terus setelah di pruning kayak gini, nanti apa lagi treatmentnya? kalau di kuning ya pokoknya kontrol Mas, ini jangan sampai tumbuh tunas air atau ini ke sana. Ini dibatasi pertumbuhannya di ini. Siapa 3 meter. Oh, mentok-tok di situ dah Iya, pokoknya. betul. Oke. Mas tanya-tanya sama itu dong, melon love-nya dong, yuk dong. Boleh, Ini Mas. gue tak pegangin. Maaf ya Mas, ya ampun. Jadi agak ngerepotin. Lu sih Mas. Masih aja Mas ini. Yang itu ya Mas, yang lope-lope Mas. Ya, yang lope-lope. Lope-lope. Bentar. Banyak yang itu tuh sebenarnya jenisnya apa. Kemarin tuh banyak banget yang nanyain. Penasaran juga sih, cara nyemprotnya gimana, terus manis enggak katanya. Ini Mas, lope-lope. Ya, OP Nomi. Jadi kemarin pertanyaan pertama nih, kira-kira kalau ditaruh di sini tuh bakal manis atau enggak? Karena banyak banget yang mereka bilang kalau ditaruh di kayak gini tuh enggak manis, pasti enggak manis gitu. Kalau manis atau enggaknya itu sih tergantung ini sih Mas, nutrisinya nanti. Nutrisi yang diterima sama tanaman. Iya, kalau ini sih nggak ngaruh nih, cuma ngaruhnya ke bentuk sih biasanya. Tapi ini buah ini jenisnya apa? Ini jenisnya golden Mas, Golden golden Apollo. Apollo. Biasanya tingkat kemanisannya tuh besarnya seberapa? Untuk ukuran apa? Takarannya berat atau ukuran? Takarannya itu biasanya di ini Mas, yang ini size-nya ini Mas. Size Iya, bisa kayaknya di 2 kilo apa. 2 kilo. Kalau 2 kilo Terus, ya yang cocok buat masuk sini usahakan yang jangan ada netnya Mas atau jaringnya. oh gitu. Kalau yang biasa yang ada jaring-jaringnya itu emang kenapa? Susah kalau dibentuk. Oh, Jadi ya cari yang nggak ada netnya. tapi bisa tetap dibentuk cuman susah atau emang betul. nggak bisa? Kayaknya susah Mas. Bisa tapi susah, lebih susah. Oh, lebih gitu. intinya lebih mudah yang inilah. Iya sih, tapi kalau untuk takaran 2 kilo biasanya segini mah cukup lah buat biar manis ya. Betul. Itu tadi Mas, jadi karena banyak teman-teman kan yang nanya-nanya nih, melon lopeknya mana, melon ekonominya mana. Ini eksklusif perkembangan, jadi melon ini tuh masih umur berapa Mas melon ini? Maaf, Melon ini usia di 35 hari Mas. usia tumbuhannya. Iya, Usia kalau tumbuhannya buahnya kemudian di 11 hari setelah polinasi. 11 hari setelah polinasi. Jadi polinasi itu apa Mas? Polinasi itu tadi aku ngejelasin sih antara Iya. perkawinan putik sama putik kata gue gitu. Lebih jelas biar lebih jelas Polinasi teman-teman. itu ini Mas, penyerbukan tanaman Penyerbukan tanaman. Itu paling benar memang. atau istilahnya itu kawin. Perkawinan. Perkawinan tanaman. Tuh, Antara bunga jantan dengan betina. antara bunga jantan dan betina. Mau lebih jelas ada di video di sini ya. Tuh. Terus apa lagi nih yang mau ditanyain? Ya mungkin itulah ya, cukup kali ya Mas ya.
Cukup lah ya yang perlu dijelasin, nanti kalau misalkan mau nanya-nanya boleh sambil jalan gak sih biar kita cepet pulang sono. Agak gerah soalnya. Tapi memang di sini cuacanya apa ya, lumayan panas. Jadi ini UV-nya berapa mikron, Mas? Nya nggak salah, agak lupa mas. Yang jelas itu penyerapan cahayanya itu 14%. Penyerapan cahaya yang dibutuhkan buat si melon 14%. Pantas nih agak. Bukan. Oh, bukan melon. Bukan gitu. Bukan yang dibutuhkan 14%. Apa tuh? Jadi inilah kadar UV-nya itu 14%. Oh, kadar UV-nya 14% gitu. Ini Mas mau lanjut buat ini nih. Makasih banyak ya, Mas. Iya, maaf ya, Mas. Iya, ngerepot banget sih. Jadi itu tadi sih. Tuh ya, jadi Mimin sih berharapnya teman-teman yang pada penasaran udah sedikit terobati ya. Karena Mimin minta maaf lagi sekali lagi karena melon yang dicetak itu masih berumur 11 hari tuh kata mamasnya setelah polinasi. Jadi masih butuh waktu sekitar 10 harian. Jadi stay tune ya. Stay tune tetap temenin Mimin buat ngejaga si melon love kita bersama. Iya, OP Nomi. Nanti komentar yang paling yoi, komentar yang paling oke, nanti kita kasih merchandise. Ya kayak gini nih Mas. Merchandise apa ya nih? Pot dari serabut kelapa yang emang worth it banget, sama media tanamnya juga bisa. Ntar ada beberapa produk, cek aja. Nanti kita kasih merchandise. Berarti ini komen yang paling banyak like-nya, terus nanti kita stitch itu bakal dapat merchandise nih. Yo dong. Wah, keren banget Pot tuh. begini nih nanti ntar tinggal kirim alamatnya, kita kirim manual sus ke sana. Wih, cakep. Jadi jangan Yuk, lupa di komen. Jangan lupa di komen ya, teman-teman. Jangan lupa di komen. Mungkin itu aja. Makasih ya. Maaf ini agak panas juga soalnya. Terima kasih banget. Masnya terima kasih, mbaknya yang dari tadi aneh banget juga Iya. makasih. Oke. Itu ya, thank you.